Ya, jumpa lagi bersama Math with Razali dan dalam video kali ini kita akan membahas satu topik matematik yaitu terkait dengan fungsi eksponensial dan logaritma. Untuk keperluan ini, slide yang telah saya siapkan saya ambil dari dua sumber utamanya yaitu dari College Algebra, Concept and Context karangan Jim Stewart. Yang kedua dari College Algebra edisi ke-8 karya Ron Larson dan David C. Falco. Mari kita mulai satu-satu ya. Untuk keperluan ini ya, karena topik fungsi eksponensial dan logaritma dalam slide ini cukup banyak dan panjang, dan jika dijadikan dalam satu video saja akan memakan durasi yang lama, kita akan membagi pembahasan kita dalam 3 bagian saja. Pertama, kita akan membahas tentang fungsi eksponensial saja. Lalu setelah itu kita bahas fungsi logaritma pada part video yang kedua. Dan dalam yang ketiga baru kita membahas fungsi eksponensial dan fungsi logaritma secara bersama-sama sekaligus untuk menyelesaikan persamaan yang terkait dengan keduanya. Kita mulai dengan bagian pertama atau part 1 pembahasan tentang fungsi eksponensial. Saya akan bacakan apa yang sudah saya susun di sini. Nah, di dalam matematik, fungsi eksponensial itu melibatkan konstanta, istilahnya basis ya atau base, dan pangkat yaitu eksponen yang pangkatnya itu adalah variabel. Kebalikan atau inverse dari fungsi eksponensial adalah fungsi logaritma. Dan dalam kehidupan nyata, fungsi eksponensial dan logaritma banyak digunakan dalam menggambarkan fenomena ekonomi dan fisik seperti bunga majemuk, compound interest, pertumbuhan populasi yang cepat, kemudian daya ingat manusia atau retensi memori, dan peluruhan zat radioaktif. Nah, misalnya fungsi logaritma digunakan untuk menghubungkan berat badan hewan dan kecepatan berlari terendah dari hewan tersebut. Ini akan kita bahas nanti. Nah, pada materi video sebelumnya kita telah membahas topik tentang persamaan linear, persamaan kuadrat, kubik, ya, yang secara umum termasuk ke dalam the family of polynomial equations atau persamaan polinomial dan dinamakan persamaan aljabar. Nah, kita pada video ini membahas fungsi eksponensial dan logaritma, dan kedua fungsi ini termasuk fungsi yang non-aljabar. Keduanya dinamakan fungsi transendental. Ada beberapa fungsi transendental, dua di antaranya adalah fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Kita lihat definisi fungsi eksponensial. Suatu fungsi eksponensial fx dengan basis a dinyatakan dalam bentuk seperti ini, fx sama dengan a pangkat x. Catatan bahwa a nilainya lebih dari 0 dan a tidak juga sama dengan 1. Ya. Kalau a sama dengan 1 dia menjadi fungsi konstan. Kemudian x adalah bilangan real. Nah, kemudian kita lihat di sini bagaimana kita menghitung nilai fungsi eksponensial, misalnya dengan menggunakan kalkulator. Kita lihat di sini. Ini sudah saya berikan beberapa contoh dari buku referensi. Ada 3 fungsi, yaitu fx, 2 pangkat x, 2 pangkat min x, 0,6 pangkat x. Dan ketika x-nya kita beri nilai yang berbeda-beda. Untuk soal A, x-nya negatif 3,1. Ya, kita tinggal ganti x dengan min 3,1 jadi 2 pangkat min 3,1 di kalkulator 0,117. Nah, demikian juga kalau x-nya kita ganti dengan pi pada soal B, 2 pangkat min pi 0,113 dan seterusnya. Sama saja dengan C. Nah, grafik fungsi eksponensial pada pangkat x yang positif. Jadi kalau fungsi eksponensial y sama dengan a pangkat x yang saya lihat garis merah, dan jika pangkat x-nya itu adalah bilangan adalah positif, variabel yang positif, maka karakteristiknya sama. Dia meningkat secara cepat, sangat dramatis ketika nilai x-nya bertambah walau hanya dengan 1 atau 2 unit saja. Seperti ini. Nah, ini adalah dua buah grafik ya.
daripada fungsi eksponensial dengan basis 2 dan basis 4. Jadi kalau X kita ambil dari negatif 3 sampai 2, kita lihat di sini, kalau X-nya 1 berubah menjadi 2, hanya 1 unit, ini menjadi berubah 2 unit, tapi di sini berubah menjadi jaraknya dari 4 ke 16 itu cukup jauh ya, lompatnya 12 unit. Nah, jadi mengalami kenaikan yang dramatis. Kalau pangkat base-nya lebih besar, ini 4, maka yang ini dia peningkatannya akan lebih tajam. Dua-duanya memiliki sifat yang sama ketika X-nya 0, di sini saat X sama dengan 0, tentunya 2 pangkat 0, 1, dan 4 pangkat 0 juga 1. Artinya, kalau X0, kurvanya akan memotong sumbu Y di 1. Y-intercept-nya adalah 1. Itu juga sama kalau fungsi eksponensial kita tuh pangkat X-nya negatif. Seperti 2 pangkat minus X atau 4 pangkat negatif X. Juga tidak naik, tetapi turun secara dramatis juga. Ya, turunnya cepat, ya, dramatik, tetapi dari kiri ke kanan kita turun lah ya nilai grafiknya, dan tetap memiliki y-intercept sama dengan 1 di sini ketika x-nya sama dengan 0. Nah, baik fungsi yang negatif maupun positif tidak pernah kurang dari 0, jadi nilainya selalu lebih dari 0. Nah, domain dan range dari fungsi eksponensial, domain itu adalah pergerakan nilai X ya. Ini X-nya dari sana, dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Range-nya dari sini ke atas. Dari ini sampai positif tak hingga dimulai dari 0. Ya, tapi 0-nya tidak ikut. Nah, ini range-nya, ini domain daripada fungsi eksponensial. Kita lihat lagi bagaimana kita menyelesaikan persamaan eksponensial. Diberikan dua contoh di sini. Misalnya 9 sama dengan 3 pangkat X tambah 1. Nah, ini basisnya kan 3. Ini 9 bisa tidak dibuat menjadi 3 pangkat? Oke, kita tulis 9 sebagai 3 pangkat 2. Nih. Ganti 9 jadi 3 pangkat 2. Yang kanan tetap. Kemudian ini sudah sama ya, basisnya sama-sama 3. Kita tinggal menyamakan bagian pangkat, yaitu 2 sama X tambah 1, maka X-nya 1. Yang kedua, setengah pangkat X 8. Nah, kita buat dulu setengah itu menjadi 2 pangkat negatif 1. Ya kan? 2 pangkat negatif 1, jadi setengah pangkat X jadi 2 pangkat min 1 pangkat X. Jadilah dia negatif 1 kali X jadi 2 pangkat min X. Nanti Anda buat menjadi 2 pangkat negatif X, 8 itu bisa kita tulis jadi 2 pangkat 3. Ini kita boleh hilangkan ya, bukan nggak dihilangkan sih ya, kita tinggal, karena basisnya sudah sama-sama 2, jadi X-nya kita dapatkan di sini sama dengan negatif 3. Ya, demikian. Kita cek lagi berikutnya. Nah, ini latihan, silakan Anda buat. Nah, ini bisa dibuat menjadi 125 itu 1/5 pangkat 3, naikkan jadi 5 pangkat negatif 3. Lalu bekerjalah seperti contoh sebelumnya. Fungsi eksponensial dengan basis bilangan natural atau bilangan alami E. Nah, bilangan natural E itu bilangan konstan yang nilainya 2,718 dan seterusnya. Ya. Ini adalah konstanta seperti pi pada lingkaran 3,14. Itu E adalah bilangan irasional. Fungsi eksponensial dengan basis bilangan natural dinyatakan oleh Y sama dengan E pangkat X. Kalau tadi Y sama dengan 2 pangkat X, Y sama dengan 5 pangkat X. Ini basisnya 5, basisnya 2. Kalau basisnya E, yaitu bilangan 2,718, itu adalah bilangan natural dan dia dinamakan fungsi eksponensial dengan basis alamiah natural. Jadi kalau kita punya, ini contoh, 2 kali E pangkat 0, berapa ini? 0,24X ya, juga naik ya. Naiknya tidak begitu tajam, yaitu disebabkan karena pangkatnya si kecil ya, eksponen. Tapi tetap fungsi eksponen. Nilainya sama. Jadi kalau E pangkat negatif 2, tekan saja kalkulator, displaynya akan nanti 0,135 ya. Kita lanjutkan. Mencari model matematik
untuk pertumbuhan eksponensial. Nah, jika bentuk umum model eksponensial tadi adalah fx sama dengan c kali e pangkat x, ya, di mana c menyatakan nilai awal dari fx. Kalau kita ganti x dengan 0, jadi kan e pangkat 0 kan 1, jadi fx sama dengan c, ya gitu ya. Jadi ini nilai awal dari fx. Contoh, misalnya, jadilah model matematik untuk pertumbuhan eksponensial pada situasi berikut ini. Yang A, infeksi bakteri mula-mula 100 bakteri saat waktunya T-nya sama dengan 0. Lalu berkembang menjadi 3 kali lipatnya setiap jam. Nah, ini bisa kita nyatakan sebagai Y sama dengan C kali 3 pangkat X. Ya, bukan E pangkat X ya, karena basisnya ini 3. Ya, dikatakan 3 kali lipat. Nah, jadi kemudian ganti T dengan 0. Masukkan T-nya 0 mula-mula ya. Ketika T-nya 0 kan nilai bakteri mula-mula banyaknya ada 100. Masukkan 100 sama dengan C kali 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 itu 1. Jadi nilai C-nya adalah 100. Jadi Y sama dengan 100 dikali 3 pangkat T. Nah, setelah itu kalau ditanya berapa nilai banyaknya bakteri 1 jam kemudian, ya T-nya ganti dengan 1. Jadi Y sama dengan 100 dikali 3 pangkat 1. Kita punya 300. Soal 2 yang B, sebuah kolam diisi dengan 5.800 ikan dan tiap tahun populasi ikan itu berkembang 2 kali lipat dengan faktor 1,2. Itu bagaimana model eksponensialnya? Nah, kita lihat populasi mula-mulanya T sama dengan 0 yaitu 5.800. Nah, kemudian kita tulis Y sama dengan C kali A pangkat X. Tadi katanya apa? Faktornya pertumbuhannya adalah 1,2. Berarti base-nya adalah 1,2. Sehingga kita tulis menjadi 5.800 dikali 1,2X. Ya, jadi kalau misalnya di sini pangkat X ya. Sebenarnya di sini baiknya kita ganti dengan T ya. Karena kita tadi menyatakan waktu dalam T. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan, nah ini latihan, silakan Anda coba kerjakan saja. Kemudian aplikasi pada bunga majemuk. Misalkan ada dana atau uang, ya, sebesar pokok ya, uang mula-mula atau prinsipal sebesar P, disimpan atau diinvestasikan dengan tingkat bunga majemuk, compound interest, dengan bunga sebesar R% per tahun. Bila bunganya ditambah ke uang pokok P pada akhir tahun, maka nilai uang pokok berikutnya yaitu P1 akan menjadi seperti ini. P1 adalah P ditambah P kali R. Nah, ini kan tadi kalau di 5% ya 5% kali pokok ya. Maka kita bisa faktorkan menjadi seperti ini ya. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi di tahun akhir tahun kedua ya P2 ini akan menjadi P1 dikali ya karena nilai uang sebelumnya pokoknya tidak berkembang menjadi P1 dikali 1 tambah R ya. Ini kan bunganya. Maka kita ganti P1 tadi dengan P kali 1 tambah R dikali 1 tambah R menjadi seperti ini. Dan seterusnya pada tahun ke T kita akan memiliki PT ya, nilai dana itu akan berkembang menjadi P dikali 1 tambah R pangkat T. Nah, ini bentuk eksponensial. Kenapa? Karena pangkatnya itu ini, T, variabel. Nah, untuk mengakomodasi sistem bunga, misalnya per 3 bulan. Kalau tadi kan per 1 tahun hanya sekali pembungaan. Sekarang dalam 1 tahun kita buat setiap 3 bulan ada bunganya. Jadi karena 1 tahun ada 12 bulan dibagi 3, maka dalam 1 tahun itu ada 4 kali pembungaan. Ya. 1 kuartal ya. Nah, misalnya apakah dia bunganya per bulan, per hari dan seterusnya. Misalkan N menyatakan berapa kali pembungaan per tahun dan T berapa tahun dia dana itu diinvestasikan, maka laju pembungaannya adalah R dibagi N. Dan jumlah dana investasi setelah T tahun akan menjadi seperti ini. Jumlah dana yang diinvestasikan, A itu nilai akhir, ya. P tadi prinsipal ya.
uang saldo akhir yang kita peroleh. Nah, ini seperti ini. Kita lihat, ini dibungakan sebanyak N kali per tahun. Bisa 2 kali, 4 kali, 6 kali, dan seterusnya. Jika banyak pembungaan N dibuat tanpa batas, proses pertumbuhan ini nanti dinamakan sebagai continuous compounding. Bunga yang terus berkontinu setiap hari, setiap jam, setiap detik. Nah, seperti itu. Nah, dalam rumus bunga majemuk untuk N pembungaan per tahun, kita misalkan pada M adalah N dibagi R. Ya. Nah, ini akan menghasilkan bentuk seperti ini. Ya. A sama dengan tadi P dikali 1 tambah R per N di sini pangkat NT. Ya, ini adalah jumlah dengan N kali pembungaan per tahun. Lalu kita gantikanlah nilai N itu dengan N tadi kita ganti dengan M kali R. Kenapa? Karena tadi M sama dengan N dibagi N dibagi R ya, begitu ya. Lalu ini N itu menjadi MRT, kemudian N di bawah ini menjadi R dibagi MR, dan seterusnya. Lalu kita sederhanakan. Ini disederhanakan bisa menjadi seperti ini ya. Ini kenapa menjadi seperti ini? Karena kan R pembilang dan R penyebut kita coret. Jadilah jadi 1 per M. Pangkat MRT. Maka kita akan punya bentuk nilai akhir dari investasi itu dengan rumus ini. A sama dengan P dikali 1 tambah 1 per M pangkat M pangkat lagi RT. Ini adalah sifat, menggunakan sifat dari eksponensial. Nah, ini sebenarnya, tabel ini menyatakan apa? Inilah nilai daripada E. Jadi nilai E itu dihitung dengan rumus 1 tambah 1 per M pangkat M. Jadi kalau M-nya 1, M-nya 2, sampai tak 3, maka ini nilai ini akan bergerak menjadi 2,718 dan seterusnya. Ini 10 M-nya, jadi 1 tambah 1/10 dipangkat 10. Kalau M-nya 1000, 1 ditambah 1/1000 pangkat 1000. Jadi seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi jika M bertambah tanpa batas, tabel ini menunjukkan bahwa nilai yang rumus ini akan menjadi E. Ya, itu terjadi kalau M-nya tidak dibatasi. Langsung continuous compounding. Akibatnya apa? Rumusnya akan berubah menjadi P kali E pangkat RT. Ini rumusnya jadi seperti ini. Ya. Berubah menjadi seperti ini rumusnya. Kita lanjutkan ya. Jadi seperti ini ya. Oke, kita akan punya seperti ini. Bentuk continuous compounding. Atau seperti ini. Mari kita teruskan rumus bunga majemuk. Nah, ini membawa kita kepada 2 kesimpulan. Jadi setelah T tahun, the balance maksudnya dana akhir ya, the balance itu uang akhir kita. Ini sebentar. Jadi setelah T tahun, maka nilai balance uang kita pada tabungan atau investasi dengan pokok investasi sebesar P dan bunga tahunan sebesar R ya, dalam bentuk desimal ya, dinyatakan oleh rumus seperti ini. Ini adalah untuk N kali. Jadi yang pertama ini untuk N kali pembungaan. Ya. N kali pembungaan per tahun. Jadi terserah kalau mau setahun 12 kali, 14 kali atau berapapun, rumus yang pertama untuk itu. Nah, kalau yang kedua, kalau dia continuous dalam 1 tahun itu tak terhingga banyaknya pembungaan bisa dilakukan, maka bentuknya menjadi A sama dengan P dikali E pangkat R kali T. Kita berikan contoh. Ada dana sebesar 12.000 US dollar, berarti ini P-nya, ya, 12.000 prinsipalnya diinvestasikan, ya, at an annual interest, jadi dengan tingkat suku bunga R-nya 0,09 atau 9%.
berapa nilai balance? Balance itu maksudnya uang akhir kita. Ya, setelah 5 tahun berarti T-nya 5. Jika dia dibungakan quarterly, artinya setahun itu 4 kali. Monthly berarti 1 tahun itu 12 kali. Kan begitu. Continuously berarti kita pakai rumus yang kedua. Ya, kita lihat apa jawabannya. Kita lihat di sini. Nah, kita pakai rumus baik yang pertama, yang A dan B itu kita memakai rumus N compounding di sini. Tidak pakai continuous. Nah, kita isi ya nilainya dengan rumus tadi. N kali compounding itu kita punya seperti ini rumusnya. Oke. Ini rumusnya ya. Oke. Tinggal kita masukkan N-nya tadi 4. Kenapa? Karena setahun 4 kali quarterly. Kita ganti R-nya dengan 0,09 dibagi N-nya 4, kemudian N kali T, ya 4 dikali 5, karena T-nya 5, hasilnya adalah nilai investasi akhir kita dari mula-mula 12.000 menjadi 18.726,11. Untuk yang B, monthly compounding, berarti 1 tahun itu 12 kali, N-nya menjadi 12. Tahunnya tetap 5, rate-nya tetap 9%, gunakan rumus yang sama, masukkan N-nya jadi 12, NT jadi 12 kali 5, itu menjadi 18.788,17. Apa yang kita dapatkan di sini? Sepertinya kalau dalam 1 tahun semakin banyak pembungaan kita lakukan, karena A ini ada 4 kali, kemudian yang B 12 kali, kita akan memperoleh keuntungan yang lebih dengan pembungaan yang lebih banyak. Skema pembungaan yang lebih banyak dalam setahun akan memberi kita keuntungan yang lebih tinggi. Kemudian yang C, bagaimana kalau dia continuous compounding? Kalau ditanya continuous compounding berarti ya setiap hari, setiap jam, setiap detik dibungakan, sehingga rumusnya adalah menjadi P sama dengan E kali R T. Nah, ini langsung saja ya. P-nya tadi 12.000. E ingat ya E saja, atau nanti di kalkulator ada tombol E, 0,09 dikali 5 dan hasilnya 18.819. Dan sepertinya yang C ini lebih gede lagi daripada yang B sekalipun. Dan dari 3 skema ini yang paling menguntungkan adalah continuous compounding, karena memberikan nilai pengembalian akhir yang lebih tinggi dari ketiganya. Nah, ini contoh lagi dari continuous compounding yang saya ambil dari College Algebra karangan Jim Stewart. Seperti ini ya, ini untuk menghitung rumusnya yang sama ya, compounding ini ya. Nilai awalnya berapa, kemudian berapa rate of interest-nya ya. Kemudian bagaimana kalau dia menjadi continuous. Nah, ini continuous ya. Kenapa? Ini 1 tahun sekali, setahun 2 kali, 4 kali, 12 kali. Kemudian bagaimana menjadi 1 juta kali. Sebenarnya 1 juta kali itu ya sudah cukup mewakili continuous ya, tak hingga. Maka ini adalah nilai akhirnya. Perhitungannya tadi berdasarkan rumusnya sebelumnya yang terakhir disampaikan. Ya, ini Anda coba sebagai latihan. Ada banyak latihan untuk dapat Anda coba. Nah, itu adalah part pertama dari video kita kali ini, dan selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi logaritma. Terima kasih.